Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Kamis tanggal 19 September 2024. Saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai 50. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika, seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, dia berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, "Seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah wanita yang menjamahnya ini. Mestinya ia tahu bahwa wanita ini adalah orang yang berdosa." Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, utang kedua orang itu dihapuskannya. Siapakah di antara mereka akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku sangka yang mendapat penghapusan utang lebih banyak." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, "Engkau melihat wanita ini? Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk, dia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni karena ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula dia berbuat kasih." Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, "Dosamu telah diampuni." Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, "Siapakah dia ini maka dia dapat mengampuni dosa?" Tapi Yesus berkata kepada wanita itu, "Imanmu telah menyelamatkan dikau. Pergilah dengan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah Injil hari ini menampilkan sindiran Yesus kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, bahwa ternyata yang lebih mengasihi Yesus itu adalah orang yang berdosa, yang bertobat, daripada orang-orang yang sudah merasa benar atau sudah merasa menjadi orang baik, sudah menjadi orang saleh. Orang yang berhutang lebih banyak dan dihapuskan, dialah yang lebih merasa berhutang kepada tuannya. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus tidak pernah menutup mata terhadap pengalaman masa lalu wanita berdosa itu. Yesus tahu dengan pasti dan jelas. Dia tidak menyangkal ketenaran nama wanita itu yang dikenal sebagai orang berdosa. Akan tetapi untuk menyadarkan dan menyelamatkan dia bukan dengan cara menjauhinya, bukan dengan cara mengucilkannya, bukan dengan cara menghakimi atau menghukumnya. Yang paling penting bagi Yesus adalah melihat kenyataan hidup sekarang ini. Yesus melihat jauh ke dalam hati dan membaca isi hati perempuan ini.
Di kedalaman nuraninya ada usaha untuk bertobat. Ada perubahan dan perbaikan diri yang terungkap di dalam sikap dan tindakan mendekati Yesus, menjamah dan mengurapi kaki Yesus. Itu adalah tindakan pertobatan yang luar biasa. Dia sadar siapa dirinya dan dia tahu siapa Yesus. Dan karena itu tanpa berkata-kata dia melakukan suatu sikap dan tindakan yang menunjukkan usaha pertobatannya. Usaha merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan sebaliknya kita mendengar tentang orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka sudah merasa diri sebagai orang benar. Orang lurus dan saleh tanpa salah. Dan karena itu merasa berhak untuk menghakimi perempuan itu dan berhak juga menegur Yesus untuk seperti mereka menjauhi perempuan itu. Dan Yesus tidak memilih untuk mengikuti gaya mereka yang penuh dengan kesombongan rohani, yang penuh dengan nuansa perilaku menghakimi dan menghukum sesama yang barangkali salah jalan, barangkali kilaf, barangkali memang karena situasi dan kondisi ingin bertobat tapi kemudian tidak dapat. Yesus mengambil jalan lain, yaitu jalan menyapa, jalan menerima, jalan menyentuh orang-orang berdosa supaya mereka bertobat. Karena itu saudara-saudari, benarlah apa yang dikatakan bahwa Yesus membenci dosa, tetapi dia sangat mencintai para pendosa. Lagi pula, dia datang untuk mencari yang hilang, bukan untuk mencari yang sudah baik-baik saja. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, Yesus melihat apa yang tidak dapat dilihat orang. Dengan memberi perhatian, Yesus justru membiarkan rahmat Allah bekerja dalam diri wanita berdosa itu, agar keadaan diri dan hidupnya dipulihkan, martabatnya dipulihkan kembali. Dengan sikap dan perilaku ini, Yesus mau mengatakan, saudari-saudara, Anda bisa berubah menjadi lebih baik. Mengapa tidak? Sikap dan tindakan semacam ini memang tidak mudah di dalam praktek, saudara-saudari. Lebih-lebih kalau hal itu berkaitan dengan diri kita yang menjadi korban tindakannya. Justru disinilah tantangan iman kita, saudara-saudari. Sebab iman yang benar, iman yang sejati itu mampu menerima segala sesuatu, mampu juga mengampuni justru karena sudah diampuni oleh Tuhan. Saudara-saudari, dalam situasi nyata kehidupan kita, di lingkungan, di dalam keluarga, di tengah komunitas, bukan tidak mungkin kita kerap kali sadar ataupun tidak sadar mencibir orang-orang yang kita anggap telah melakukan dosa besar, menghakimi mereka, dan merasa bahwa hidup kita lebih benar daripada mereka. Dalam kisah Injil berulang kali Yesus mengungkap soal keberpihakannya kepada orang-orang yang berdosa, namun mau datang kepada Yesus, mau bertobat. Karena dalam Yesus mereka sadar, mereka percaya ada penerimaan, ada pengampunan yang tulus dan bukan penghakiman. Pertobatan menjadi jalan kesucian daripada kesombongan rohani yang dimiliki oleh orang-orang yang merasa sudah baik-baik saja. Kalau Anda suka mencibir, kalau Anda suka menghakimi, kalau Anda suka menghukum dan menjauhkan orang yang bersalah di sekitar Anda, berarti saudara-saudari, Anda tidak sedang baik-baik saja. Semoga kita juga mau bertobat, mau berubah supaya hidup kita selalu berbuah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang hari ini yang menunjukkan betapa besar kasih kerahiman-Mu kepada orang-orang berdosa. Mampukan kami agar mau rendah hati, melihat menyadari diri kami siapa di hadapan-Mu.
Dan berikanlah kami kekuatan iman untuk mau berubah, untuk mau bertobat, karena Engkau mengasihi para pendosa lebih daripada orang-orang yang baik-baik saja. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.